di kuki ya wada pungi mati Andreang nekena kota tak lori Allah Ta'ala. Tetapi kepercayaan kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berubah, maka ya silahkan. Karena kan begitu. Saya sering sekali melihat pemandangan bahwasanya oh dia kafir, dia menduakan Tuhan, dia membawa makanan di bawah pohon. Padahal begini, jangkit dulu salah prasangka bos. Jangan sampai semisal itu orang yang pergi dia membawa semacam sesajen tuh Andre yang di bawah pohon. Jangan sampai dia mau bertamasya. Dia salah satu ungkapan rasa syukurnya bahwasanya ya Allah, ada di pohon-pohon. Kalau hujan kah, tidak kehujanan kah, kalau panas kah, ada ku tempati berteduh. Sehingga salah satu rasa syukurku kepada Atapong, saya bersyukur karena kau ciptakan ini alam. Dengan adanya kau ciptakan ini alam, saya bisa hidup dengan alam itu. Nah, itu sebenarnya karena saya dulu juga orang yang seperti itu, Ndi. Saya bahkan kemarin itu rusaki semua. Pokoknya kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang paradigma saya waktu itu, anggapanku bilang mapak dua, itu saya semua. Tetapi sekarang sudah berbeda. Kalau masih ada waktu mungkin saya bisa sedikit jelaskan, Di, moderator di sini. Ya. Begini, Di, ini bukan ilmu baru sih, tapi saya coba merefleks pengikatannya teman-teman. Tunggu, Di. Di dalam Bugis itu, di dalam berkepercayaan itu 5, Di. Nah, 5. Pertama itu ada yang dibilang Mapasewa. Nah, yang kedua yaitu Masompa. Yang ketiga yaitu Mapakaraja. Yang keempat Mapakalebi. Dan yang kelima itu Mapyara. Pertama, saya runut dah. Mapasewa itu kira-kira lagi fasewa. Apa yang kita esakan? Nah, tentu jawabannya Allah. Jadi Mapasewa itu di dalam konteks tatanan Bugis, dia itu sifat hamba dan Tuhannya. Hamba dan Tuhan, contoh semisal ya Icang ini Tuhan saya Mapasewa di dia, saya menyembah di dia. Tidak ada Tuhan selain kita, tidak ada yang bisa saya sembah selain kita. Nah, jadi ceritanya dia itu sifatnya bukan horizontal ya. Nah, dia langsung Mapasewa, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu. Kemudian yang kedua ada yang bilang Mapasompa. Mapasompa ini sebenarnya dua. Yang dipahami orang kalau misal Mapasompa itu hanya Allah, hanya untuk Allah saya, padahal tidak. Nah, teman-teman di sini pasti pernah dapat semacam apakah dulu, semisal kalau ada kakak perempuan, baru ada laki-laki, anggaplah misal Zulkifli laki-laki, dia ingin melamar seorang perempuan, namanya perempuan itu namanya Siti Markucing. Untuk melamar ini perempuan, dia itu harus mapendrek duit. Nah, sompah, dia harus memberikan uang sompah. Nah, ternyata sompah itu salah satu sifat, dia bisa berbicara horizontal, dia juga bisa berbicara vertikal. Nah, jadi ceritanya nareko Mapasewa miku huangendi. Nah, pening itu yang dia bacakan, dia itu tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Islam sebagai keselamatan, sebagai agama dan jalan berkehidupan, ya itu saya kira tidak bermasalah. Kayak menampil adami ku jelaskan itu. Nah, jadi ini dulu. Saya semakin malam ini semakin menarik ini. Ya, lanjut saja betul. Tidak ada batasan waktu. Oh, tidak ada batasan waktu, Di. Oke. Kemudian ada yang disebut Mapakaraja. Ini Mapakaraja banyak sekali saya dapatkan. Contoh, Icang Mapano-pano di Saloe. Untuk katanya buaya. Nah, itu dia tidak masuk. Icang ini dia tidak menurunkan sesajen di air, dia tidak untuk menyembah ini makhluk air, aligator kah, lakoste, buaya itu, dia tidak turun untuk
dia sembah ini barang. Nah, dia justru sebagai bentuk mapakar aja. Saya runut icang manusia. Jadi kita manusia itu, manusia. Saudara Icang itu manusia, dia itu makan daging, makan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan lacoste atau alligator, buaya itu binatang. Dia makan apa? Daging juga makan tumbuhan. Kira-kira begitu. Kalau misal ada yang salah karena bukan karena itu tuh. Ya, dia tidak makan juga hanya tumbuhan buaya. Tidak makan dia. Tapi dia ceritanya dia makan binatang, dia pemakan toh. Dia ceritanya penguasa untuk wilayah sungai. Icang ini karena dia sebagai penguasa di bumi, di daratan itu, dia punya otoritas. Pokoknya tahu wadi, saya tosi yang punya ini saya tosi yang punya ini daratan, dan ada apa yang ternyata buaya, dia bukan saudaraku, buaya bukan saudaraku, buaya bukan begini. Tetapi untuk lebih, setidaknya ada yang saya berikan. Antara kita itu tidak sampai itu ceritanya urusan belakang, setidaknya ada rasa penghormatan yang saya berikan. Itu sehingga dianggap sebagai mapakar aja. Justru orang menganggap bilang kalau mapan orang itu dia sudah mapa dua, padahal belum tentu. Tanya dulu hatinya, bilang hingga apamu. Kalau dia sudah bilang bahwasanya Tuhan saya Allah dan saya tidak mendoakannya, itu aman. Tetapi ketika itu ya, ini yang harus digarisbawahi. Karena orang sekarang mungkin kritik saya juga ini, dia terlalu anggap ini memang dia terlalu mengkultuskan ini lacoste sebagai kekuatan di luar diri manusia, dalam artian dia punya kekuatan yang besar. Itu yang harus kita pahami dulu, bahwasanya sifat lebih ya. Kemudian lanjut itu ada mapakar lebih. Mapakar lebih di dalam konsep keyakinan orang Bugis itu, dia pahami bahwasanya contoh di bahasa Bugis mengatakan ajak lalu nengke mutemewi kalebut tanah, karena jangan sampai di sana ada hewan, jangan kau kencing di lubang-lubang tanah, jangan sampai ada hewan, ada maksudnya hewan-hewan melata di sana, sempat mau ceritanya berkembang biak semut atau apa gitu, baru kita dengan seenaknya kencing. Itu justru mencederai. Jadi orang Bugis kita paham bahwasanya harus isi lebih, harus saling menghargai. Bahkan untuk memaku pohon saja, itu yang sekarang yang saya lihat. Kalau mumi pemilihan, paku-paku semua pohon. Jangan sampai pohon itu, andaikan dia bisa bicara bilang, jangan ke paku kak. Saya Tommy yang lindungi kalau banjir. Saya Tommy yang tahan tanahnya kalau longsor, baru kamu ke paku kak. Enggak pintar menghargai itu. Harusnya lebih. Kemudian yang terakhir itu mapiara. Mapiara ini itu sifat antara manusia dengan apa yang lebih di bawah, apa yang lebih rendah di bawahnya. Semisal saya kucing, Icang majikanku, untuk ini Icang dia buat mapiara, dia kasihkan ke ikan, suka makan dan sebagainya, itu masuk di dalam konsep mapiara. Jadi kira-kira begitu Ndi. Adapun solusi yang bisa saya berikan bahwasanya selagi apa yang dilakukan oleh mahkota itu sesuai dengan apa yang kita pahami kaidah-kaidah agama, maka silakan. Karena tentu Islam sangat menjaga tradisi. Justru kita kan punya kaidah usul, al-muhafazatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang lama dan menerima sesuatu yang baru selagi baik. Jadi begitu. Ini tadi yang mapiara tuh. Jadi saya pesanku juga, kalau mau kencing, jangan juga kencing sembarangan, terkhusus kita yang laki-laki. Kalau kan perempuan memang harus di WC. Kalau kita yang laki-laki jangan cari lubang baru kita kencingi. Karena ini bukan pandangan Bugis saja loh, ini Islam. Islam kan mengatakan bahwasanya siapa yang ceritanya kencing di lubang tanah, jangan engkau kencing di lubang tanah. Hadis Nabi, barang siapa yang kencing di lubang tanah itu sawwaballahu ra'sahu finnar. Hadis Nabi ini, Allah akan Allah akan kasih masuk ini kepalanya di dalam api neraka. Jadi kira-kira begitu. Saya bisa tambah sedikit. Ya, siap. Sangat menarik bagaimana
pemateri menyampaikan materi ini. Namun sedikit saya mau kembali memperjelas, atau saya masih gagal paham persoalan yang ditanyakan tadi Adinda Selfie. Ya. Tadi kan dia mengatakan bahwa bagaimana Kak nanti saya di sini Kak, maksudnya di lingkungan keluarga dan bahkan di desanya pun. Saya juga pernah menyaksikan beberapa orang di sana yang pergi semacam sumpah-sumpah tuh di situs Tabulu Matandre. Nah, cuman di sini yang mau saya pertanyakan lagi, sebenarnya antara budaya dan kepercayaan, maksudnya kepercayaan orang dulu dengan sekarang agama seperti itu. Cuman mungkin kita tidak terlalu menyinggung persoalan agama, karena ketika kita berbicara agama ya semua permasalahan sudah clear ya. Namun ini yang menjadi hambatan sebenarnya, karena di masa sekarang itu orang-orangnya, kita bisa katakan tomundri reketot dengan orang dulu itu susah untuk kita satukan pandangannya. Dimana kita mungkin semisal keluarganya Selfie yang sumpah-sumpah di situ, mungkin niatnya mereka baik untuk Tuhan, mengisahkan Tuhan atau dan lain sebagainya, tapi pandangan dari orang-orang di sekitar yang mengatakan bahwa oh kau salah, kau musyrik seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi keluhannya ataupun dilemanya Selfie. Saya mau bagaimana ini Kak? Di sisi lain saya mau bergerak seperti ini, tapi orang lain menilai seperti ini. Saya mau di keluarga aku, tapi keluarga aku terlanjur melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi yang mau kita jelaskan, yang perlu saya butuh penjelasan di sini ya, kira-kira menempatkan hal-hal seperti itu layaknya kita seperti apa? Apakah dengan secara sembunyi-sembunyi, atau adakah pemahaman yang lebih saudara pemateri ini bisa bagikan ke teman-teman peserta? Mungkin seperti itu. Ya. Bagus kayaknya ini, mungkin saya begini. Bagus kayaknya moderator kalau ceritanya langsung memang begini. Ya, lebih efektif kayaknya itu. Panel toh. Jadi begini begini ketua. Ini yang berbicara mengenai dengan kepercayaan itu saya sudah jelaskan tadi ya, mengenai dengan ini. Nah, kalaupun berbicara masalah langkah, sebenarnya apa memang yang harus kita ubah di situ? Ya. Apakah kita ubah tata caranya, atau kita ubah hatinya masyarakat? Nah, karena kan begini. Tadi saya katakan bilang kenapa orang dulu itu ceritanya ketika dia berkata masak deh Toriolo, dia berucap orang dulu itu, dia itu cenderung menghadirkan suasana yang memang masuk di akal dan tentunya masuk di hati. Dikarenakan yang pertama, orang tua dulu itu tidak pernah bohong, maksudnya jarang berbohong. Jadi jangan sampai boleh jadi itu tidak menutup kemungkinan kita yang dihadirkan di tahun 2021 ini, kita mungkin boleh jadi banyak bohongnya daripada anunya ya. Itu kemudian menciptakan sebuah pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, tadi pertanyaannya bahwasanya kenapa bagaimana caranya ini kita lihat ini kondisi kalau misal begitu nih. Nah, karena kerja kami juga orang diteguki, jangan sampai salah, kalau tidak diteguki jangan sampai syirik. Ya. Saya begini, Gus Dur pernah ditanya mengenai dengan syirik itu. Lantas Gus Dur mengatakan bahwasanya kamu percaya dengan Allah enggak, atau kamu percaya dengan Tuhan enggak? Ya, saya percaya Gus. Gus Dur mengatakan ya kalau enggak syirik kalau begitu. Justru yang pandangan mengenai dengan syirik dan musyiriknya itu orang kita tidak bisa pandang secara empirik. Kita tidak bisa pandang itu lewat panca indera toh. Kita harus lihat pendekatan-pendekatannya. Nah, tadi dibahasakan semisal contoh, banyak tempat sumpah sebenarnya bukan sumpah sih, maksudnya dia melakukan adat istiadatnya toh. Ya. Mungkin dikarenakan kita yang boleh jadi kita masuk di dalam generasi yang tergerus oleh modernitas, sehingga kita anggap bilang itu hal-hal yang tidak perlu dihistorikan atau bagaimana, tetapi itu lain pembahasannya. Oke. Mas Sompah
Masumpah. Masumpah itu ceritanya adanya sesuatu yang lebih dari kita. Nah, mungkin teman-teman sering lihat semisal di Sopeng itu dia ceritanya Malangi Harajang. Dia hadirkan beberapa kerbau baru disembeli, baru dimakan bersama-sama dan lain sebagainya. Ada lagi yang bilang, oh itu sudah syirik loh. Kenapa kok batu yang kita agung-agungkan, padahal batu tidak bisa memberi manfaat. Ceritanya la yang syai'an wala yadur. Dia tidak memberikan manfaat, wala yadur, dia tidak memberikan mudarat. Ini sebenarnya tidak terlepas daripada perdebatan qadariyah yang ceritanya semuanya bertumpu kepada qadar. Nah, terus di mana di situ? Kita di mana di situ? Jadi sebagai mahasiswa yang ceritanya terpelajar, kita harus analisis dulu ini memang. Kita harus lakukan dulu pendekatan. Karena kan begini, Icang yang boleh jadi dia beragama Islam Bugis kuno. Saya yang ceritanya anak modern yang tinggal di kota, tidak pernah merasakan hidup pedesaan. Woi, kau itu kenapa syirik kok? Nah, ada Tuhan tahu. Dia bilang, tidak, saya tidak syirik. Boleh jadi beda cara saya menyembah Tuhan dengan kau. Cara aku menyembah Tuhan, saya saya syukuri dulu ya dengan karunia-karunia yang diberikan. Sedangkan boleh jadi kau hanya sholatku saja, saya sholatnya juga. Jadi bagi saya begini, kita coba masuk di wilayah cinta, nah. Iya. Saya ketika mencintai seorang perempuan, pertama dulu yang harus saya lihat adalah bagaimana hatinya. Dalam artian kita harus lihat bahwa kita harus lihat sifat-sifat yang kemudian ada dari itu, kemudian kita tahu. Nah, tentu kalau saya mencintai seorang perempuan, saya anggaplah budaya itu perempuan. Saya mencintai seorang perempuan, saya justru tidak menuhankan perempuan itu. Saya tidak tuhankan ini perempuan. Saya justru menuhankan yang ciptakannya. Subhanallah, cantiknya ini cewek sehingga ada ini cewek baru kusuka. Nah, itu contoh tuh. Jadi ketika kita kembalikan dengan budaya. Dengan adanya budaya Jokaiku, misalnya bulu mandre-mandre dia ke gunung makan-makan tuh, bertamasya tuh. Makan-makan dengan ritual-ritual adat terdahulu. Jangan sampai, karena yang sampai sekarang ini saya dapat beberapa lontar mengenai dengan apa kedekeng, dia itu tidak lepas daripada tulisan yang sudah terislamisasi. Baraka, tekan inspiro, mana inspiro? Baraka, la ilaha illallah, atau baraka kun fayakun dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya itu baca-bacanya itu tidak lepas daripada kaitannya Tuhan. Contoh ini tunggu masih live di situ. Nah, ini contoh. Nah, ini dupa. Banyak tahu banyak cewek masuk. Tidak diskusi santai gitu. Saya bakar rokok sebagai analogi toh. Ini dupa. Nah, dupa itu isinya ada arang, ada yang ini yang merah-merah, apinya tuh. Itu api sifatnya apa dulu? Sifatnya naik. Dupa yang ada arangnya, baru itu apinya sifatnya naik. Orang dulu kenal dengan konsep senureng. Iya. Dia berangkat dari filosofi itu. Nah, dupa kemudian menimbulkan asap yang kemudian naik. Dia begini, contohnya saya kasih baca ini. Bukan, saya tidak terang-terangan namanya toh. Baca-baca karena cewek. untuk bukan. Ini untuk menjaga kode etik. Kode etik jurnalistik. Asik. Contoh. Titik baca asammu dupa dilangi ire. Enrico. Mat apa kali? Manerko ripase weh. Barat ko amengi wadi mak baraka ye. Baraka la ilaha illallah. Titik asammu dupai.
Jadi diceritakan dulu bilang, nah mami ini dupa di langit beda dengan yang di bumi. Ceritanya yang di langit ini mitologis nah, ini di langit dan di bumi. Nah, maneruk itu dalam artian kau bawa ini hajatku. Saya berdoa, sehingga semoga dengan doa saya ini itu kemudian naik. Nah, sehingga kau bisa terima. Kita kembalikan dengan Islam. Islam itu kan, saya kira ketika kita berbicara tentang konteks keislaman, ada yang dikatakan dengan innallaha thayyibun. Allah suka yang innallaha thayyibun yuhibbut thayyibin. Allah itu suka dengan kebaikan, dan Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Coba kita bahasakan wangi itu apa? Estetika atau bagaimana? Dia menimbulkan harum, menimbulkan perasaan yang senang, tidak banyak milalat, sehingga orang lebih fokus untuk beribadah di situ. Karena kalau kita andaikan dari dulu itu ulama yang dari Arab kah ke sampai di tanah Sopeng atau tanah Bugis baru dia katakan, woi syirik semua ini. Maka secara tidak langsung saya bisa jaminkan hanya 1% saya yang masuk Islam. Karena dia rusak tatanan kebudayaannya. Dia rusak ini apa yang menjadi kepemilikan tunggalnya ini orang-orang. Itu yang kemudian hadir. Jadi itu kita harus coba kembali menelisik bahwasanya agama dan kebudayaan itu harus berkorelasi. Saya kira begitu. Jadi untuk malam ini saya mengutip bahasanya Watta Latan Ritata dan Serat Torisompai Sultan Sa'aduddin Arupalaka yang mengatakan bahwasanya mauni awababukmuah mupatoktongi mupatudangi langkara ajak lalu nangkana ser kaya senge disarai. Mauni meskipun ini bambu, kemudian ada kayu yang kamu buat sederhana dan kau jadikan langgar, ajak lalu mupasir ya senge agama. Jangan pernah senge sara, jangan pernah kau hilangkan dirimu dari nilai-nilai keagamaan itu. Karena bagi saya dengan adanya kepercayaan itu, agama itu kemudian mendorong manusia untuk berperadaban. Sehingga Cak Nur di dalam beberapa bukunya itu dia bahasakan bahwasanya kenapa manusia harus berkepercayaan? Karena ada sesuatu yang bisa menopang hidupnya untuk berbudaya, dan apa yang menopang itu yakni berkepercayaan, adanya syarat. Kurang lebih begitu yang dibahasakan oleh Fakta. Jadi sebenarnya kita kaya. Bahasa Indonesia pun miskin di dalam menafsirkan kita. Bahasa Indonesia atau kayak contoh sesuatu yang kita transliterasikan. Contoh, Pak moderator apa bacanya itu? Bebe. Nah itu bebe. Boleh jadi saya baca bembe. Iya. Atau bagaimana tuh? Jadi ini sebenarnya yang harus kita, bahwasanya kita di Bugis itu kaya. Ini saja dia bilang bebe, maksudnya liur. Saya katakan saya katakan kambing. Bisa juga ada yang bilang, contoh saudara Gafur bilang bembe, bebe, maksudnya apa? Bebe. Apa kalau lagi? Menetes. Bebe, ya, bebe itu manetes. Itu kan berbeda. Contoh bembe bolonam boku, kambing hitamnya bapakku. Bebe bolonam boku, itu ingusnya bapakku manetes ya. Tentu kan berbeda. Jadi itu yang harus saya selalu bahasakan setiap saya diskusi. Jangan pernah lupakan dengan apa yang dibawa oleh orang tua tak dulu. Karena bagi saya bahagialah orang yang mengambil nilai-nilai kearifan masa lalu, kemudian dia giring kepada konteks masa depan. Ada yang baik yang bisa kita ambil, ada filosofis, ada pemaknaan yang bisa kita ambil. Jadi mungkin begitu, mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Karena mengingat waktu juga, ini sangat seru. Ya mungkin pertanyaan terakhir saya persilahkan teman-teman yang di Tapi moderator saya mungkin bisa kalau yang di luar dari banyak kayaknya di situ yang bukan yang bukan anak MPS.
Mungkin pun sudah tidak ada. Tidak ada nih. Iya. Oke, kalau sudah tidak ada saya hanya bisa mengatakan bahwa saya lagi-lagi tuh saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang tahu segalanya, tetapi ketika kita berbicara tentang kajian kultur keilmuan, mari kita sama-sama diskusikan. Silahkan teman-teman berpikir bebas, silahkan teman-teman liberal seliberal-liberalnya, sekuler sekulernya, tetapi jangan pernah lupa bahwasanya tetap ada norma yang harus kita jaga. Meskipun Anda pintar, meskipun Anda paham atas segala sesuatu, tetapi ketika Anda tidak bisa bermoral, Anda tidak bisa menempatkan kedudukan seseorang terhadap kedudukannya sendiri, hilangnya rasa-rasa sipak atau sipak lebih sipak ingat. Bagi saya anggap bahwasanya ilmu itu hanya sampai saja di otak, dia itu tidak sampai ke hati. Karena bagi saya, ketika hati sudah mengatakan bahwasanya ini adalah jalan yang terbaik, maka tidak ada kebohongan di baliknya itu. Oke, mengutip dari salah satu perkataan orang Buddhis kita, bahwasanya rekua 5 tersidapi warikada tersipalatu naikkan rekko atimal lolongan de nama bela pohle asap pernah. Orang Bugis kita juga bahasakan bahwasanya selalu karya kabu kupusa nawa-nawa kusapa lipu mabela atimal lolongan. Saya berada di dalam hutan gelap, saya berada di dalam tempat yang jauh dan sunyi, tetapi apa yang terjadi? Saya pusing. Apa yang kemudian saya dapatkan? Yaitu hati yang mencari jalan terbaik. Luar biasa. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wassaada. Belajar, berjuang, bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi Solo ikuti Rwanda dari Kakanda Andi Muhammad Syukur mengenai dasar-dasar kebudayaan Kearifan lokal. Dasar-dasar kearifan lokal. Di dalamnya sudah dibahas tadi mengenai siri dan mapatabe. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dalam kajian ini dapat mengangkat kembali kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di masyarakat, terutamanya kita di Kabupaten Sopeng. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini. Belajar berjuang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi foto-foto lagi. Oke. Pertama ini Pak Domeng. Terima kasih untuk teman-teman yang sempat hadir. Jadi kira-kira begitu. Sebenarnya gak susah saya membawakan. Kalau masih mau diskusi bebas, silakan ke untuk teman-teman 2020, pengurus dan lain-lain. Aliansi masyarakat. Mungkin sekian di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak terlalu kalau di gua. Jadi harus kira-kira berkeyakinan, saudara. Kira-kira begitulah, saudara. Banyak tahu yang live di baca-baca, Mbok. Baik. Wah, ketua Kakanda. Ya, Kakanda Bembe anak baik ini. Ketua umum DPC. Woi. Kep Bibone. Dobo coy. Ngeri. Baik, masih banyak yang mengikut ini. Idris Irfan, baik. Yang punya anak-anak kepetualaan, yang punya pecinta alamnya Sopeng, Zulkifli Syam. Nah, wah ternyata ada saudaraku ini Nasrul Andi, dan masih bergabung juga ini. Oh, Adinda Hadra Kirana. Oh, hey. Jadi kira-kira begitu ya, kalau berbicara masalah kebudayaan tuh. Tapi maka kita di diskusi di Pak Dupi. Cari kita nih gue. Oke lo nairo ada do gimana kali model. Dia lampunya sini. Dia Bacaan yang mana kah? Ketuna sebelummu tutup. Selalu gak ada kamu. Ya.
Selalu kali kamu kayak di mana bola cewek ro. Kan kada oi ngonronge. Abangku. Selalu dia masih kamu. Kandaku. Aduh, mapamula mau apa kasat yang kasih tama yo ini. Wah, aji ti golegas tas. Tega isun. Kalau kamu selalu kali Kakanda Andi Muhammad Nur, senior saya di jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Beliau itu mantan sekretaris umum Kesatuan Mahasiswa Pindrang. Banyak ilmu yang juga saya dapatkan dari beliau itu. Pertama berbicara tentang harga diri, berbicara tentang penempatan posisi diri dan solidaritas tentunya. Utamakan berbahasa Indonesia yang baik. Siap, Dengku. Gimana gini, Deng? Bisa siapa Pak tole baca. Kamu apa? Bah saudara telo kamu apa tole saudara? Keren ini apa sih? Bang. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan telah mengikuti siaran langsung ini. Saya ada nih. Makasih ke apa aku kabari ke aku Loki makajian Ustad. Upoji ya bahasa-bahasa Lisa anak lagi wah. Bahasa-bahasa biasa gitu Ustad. Bahasa-bahasa bahasa-bahasa anak. Kepercayaan yang menghasilkan nilai-nilai. Diborong. Wah siap Dengku. Saya kira ada lagi palu bahasa Deng. Pasang kasih palu bahasa kok. Kementerian Mas Jantang. Saudara Fikar.